Ya, saya undang kita juga untuk berdiri, saudara. Kita mau salam sekali lagi satu dengan yang lain. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, semangat, sukacita senantiasa. Kita percaya Tuhan Yesus memulihkan kita, menyembuhkan kita pada saat ini, saat kita beribadah. Amin. Haleluya. Ibadah Minggu 13 Agustus 2023, GBHT Kudus. Marilah kita fokus kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat Penyembuh. Datanglah dengan kerinduan dan kita pasti dijamah Tuhan Yesus. Amin. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Silakan duduk kembali, saudara. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini, pada pagi ini, pada hari Minggu yang indah ini ya Tuhan. Kalau kami bersekutu bersama di dalam kasih Kristus, kiranya Tuhan saat ini berkenan untuk menerima pujian dan penyembahan kami. Dan kiranya setiap hati kami benar-benar rindu datang kepada Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak hampa pulang dari tempat ini mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kami disembuhkan, dipulihkan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami semangat yang menyala-nyala di dalam beribadah ya Tuhan. Sehingga Roh Kudus-Mu bekerja luar biasa. Dan malaikat-malaikat yang di sorga juga bersorak-sorai untuk menyambut kedatangan Kristus Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersemangat, kita bersuka cita, kita memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Saat ini kita mau bersyukur pada Tuhan Yesus. Kita masuki kemuliaan Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita berdiri. Kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bergirang karena kuasa-Mu. Karena Tuhan begitu dahsyat dan baik. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, Alambanya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka Yesus girangkanku. Masuki gerbangnya. Haleluya. Kami bersyukur pada Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka yang menggirangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka Yesus girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka Yesus girangkanku. Dia girangkanku, haleluya. Dia girangkanku.
baik, sebab Yesus baik, bawa saja untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Yesus, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, na 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 na. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Biar kita dengan segenap hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum ucapan syukur ada kuasa, ada mujizat. Kami bersyukur Tuhan di antara segala bangsa. Sebab Kau yang nyata, Kau yang dimuliakan, Kau yang layak dipuja dan disembah. Biar nama Tuhan Yesus yang ditinggikan Tuhan, dirimu yang kami tinggikan ya Bapa. Haleluya. Biar kami mau bersyukur dengan segenap hati kami di antara bangsa ya Tuhan Yesus. Dan kami mau bermazmur bagimu Tuhan di antara bangsa ini. Dan sebagai kami anak Tuhan yang selalu bersyukur kepadamu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu di antara bangsa ya Yesus. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Kasih setiamu besar sampai kemari. Kebenaranmu sampai ke awan-awan. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus. Bersyukur padamu. Amin. Menara bangsa ya Yesus. Bermazmur bagimu di antara bangsa. Kasih setiamu besar besar sampai ke langit.
dalam-dalamnya hati kami, Tuhan Yesus. Engkau yang mengetahui seluruh isi hati kami, cerita kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus.
Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Bapa. Datanglah kerajaan Bapa. Jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, teramat baik, mulia, dahsyat, dan luar biasa. Dalam segala hal kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kalau kami ada di dalam rumah-Mu, di dalam kerinduan berjumpa dengan Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Kiranya pengurapan-Mu turun atas kami semua Bapa. Biarlah firman yang kami baca pagi hari ini akan berdampak luar biasa bagi kami, bagi keluarga kami, bagi gereja-Mu, kota dan bangsa Indonesia. Kami terlalu percaya firman-Mu begitu kuat. Firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan Yesus tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang Kau perintahkan dan akan berhasil dari apa yang Kau suruhkan kepadanya. Kami terus rindu membaca firman-Mu ya Tuhan Yesus, menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami membaca dari Matius pasal 23. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Maka berkatalah Tuhan Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, kata Tuhan Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban yang berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Bersama-sama, Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan, di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Bersama-sama. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan
untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Bersama-sama, hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Bersama-sama, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kubur yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Bersama-sama, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengganggu makan nabi-nabi dan memerintah tugu-tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kami sendiri, bahwa kami adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepada nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Sakaria anak Berekya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Bersama-sama, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau.
lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Saudara, sebelum hambanya menyampaikan pesan Tuhan Yesus, saya mau menyampaikan perenungan saya minggu ini, saudara. Saudara, kasih Tuhan Yesus itu sempurna. Kita percaya, kita setuju semua, amin. Kasih sempurna. Artinya saudara, kasih Tuhan Yesus kepada kita anak-anaknya, baik anak-anak yang melakukan firman Tuhan Yesus maupun mereka yang tidak melakukan melakukan firman Tuhan Yesus adalah sama, saudara. Baik mereka sungguh-sungguh beribadah maupun mereka yang enggak sungguh-sungguh beribadah, kasihnya sama, saudara. Ya, karena memang kasih Tuhan Yesus itu sempurna, dahsyat dan luar biasa, saudara. Apa yang membedakan, saudara? Yang membedakan adalah kasih kita kepada Tuhan Yesus. Ya, semakin kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, kita akan menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan Yesus. Ya, Yohanes 14 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ukurannya saudara kita mengasihi Tuhan Yesus adalah kita melakukan firman-Nya. Apa itu saudara? Sebagian adalah membaca firman setiap hari, berdoa senantiasa, pergi ke gereja saudara, melayani Tuhan Yesus, merenungkan firman Tuhan. Dan saudara tahu pasti ada berkat-berkat yang berkelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ke gereja, baca Alkitab, berdoa saudara, tidak pernah sia-sia. Amin. Itu akan berdampak luas dalam hidupmu. Walaupun orang-orang yang melakukan firman Tuhan Yesus kadang mengalami sakit penyakit, kadang-kadang mengalami masalah, tetapi satu hal saudara, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, dia punya kekuatan yang luar biasa. Amin. Kenapa? Kita dekat dengan Tuhan Yesus. Di akhir pelayanannya di Yohanes pasal 21, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, khususnya kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi ukurannya saudara adalah kasih kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Bukan kepada diri sendiri, bukan kepada harta benda, bukan kepada keluarga, tetapi kepada Tuhan Yesus saudara. Dan itu akan berdampak luas di dalam kehidupan kita. Saya bersyukur minggu ini saya boleh diberitahu Tuhan bahwa kasih-Nya sempurna buat kita semua. Itu sebabnya saudara, kita yang ada di sini harus tetap juga mengasihi orang-orang yang sudah lama gak ke gereja ini. Amin. Jangan saudara musuhi, karena Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Dengan kasih itu saudara akan berdampak luas buat kehidupan mereka. Tuhan memberkati. Silakan hambanya. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu. Dan betapa bahagianya kami menjadi anak-anak Bapa di dalam karya penebusan Tuhan. Kami berbahagia dan kami bersuka cita. Bahkan Bapa menjadikan kami juga sebagai anak-anak kesayangan Bapa sendiri. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, dan urapilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga ketika kami mendengar firman, baik itu juga yang memberitakan, semuanya berasal dari Bapa dan untuk kemuliaan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pagarilah kami semua dengan tembok berapi kudus-Mu ya Bapa, rumah harta benda kami, saudara-saudara kami yang mengasihi kami dan yang kami kasihi, supaya tidak ada satupun yang jahat yang mampu mengganggu atau menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita full screen. Boleh Pak. Ya, sekarang udah lebih enak. Ini judulnya Kursi Musa, ya. Itu ada gambarnya seperti itu kurang lebih. Ketika kita search, kursinya seperti itu. Tahu nyaman atau enggak ya kursi seperti itu? Mendingan ada busanya ya kan. Nah, itu kursinya. Tapi terlihat bahwa
kursi itu seperti kayak ada wibawanya gitu ya. Kayak kerajaan gitu, kayak pokoknya megah gitu. Pokoknya ini yang duduk di situ bukan sembarangan gitu kan. Kesannya gitu, kalau duduk di sebelah sini kan kita biasa aja, cuma yang satu dilapisin, yang satu enggak gitu kan. Tapi kalau yang ini, wah itu bukan orang sembarangan yang di situ gitu ya. Ini bicara kursi Musa ya. Selanjutnya kita lihat, ini Matius 23. Nah, kita klik. Oke. Oh ya. Ini pengertian, sebelah kiri itu ada pengertian kursi Musa, ada perintah yang sifatnya positif, mendorong, ada sifatnya perintah tapi nggak boleh, nahan ya, larangan. Coba kita lihat. Di sini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, nanti kita akan bahas apa pengertian kursi Musa. Sebab itu, perintah dorongan ya. Setiap ada yang menempatkan dirinya, baik itu karena panggilan atau karena kemauan sendiri, menduduki kursi Musa, tetap Tuhan katakan, Tuhan hargai. Ya, meskipun terjadi perseteruan, ya di zaman itu terjadi perseteruan. Para tua-tua orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi nggak suka sama Tuhan Yesus, ya. Tapi perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang mereka. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Harusnya kalau saya sebagai manusia, jangan dengerin mereka, jangan deket-deket mereka, gitu ya. Tapi Tuhan enggak loh. Tuhan katakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah. Bahkan dikatakan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Lihat ya. Jadi siapapun yang mengajarkan Taurat, firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan dan menafsirkannya, ya, boleh katakan begitu kan? Katakan oleh Tuhan Yesus apa? Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Itu dulu. Yang ditinggikan bukan ahli Tauratnya. Yang ditinggikan bukan orang-orang Yahudi itu, bukan. Tetapi ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, yang paling tinggi adalah firman Tuhannya. Paham ya? Ini dulu ya. Jadi jangan lihat orangnya. Mungkin saudara melihat saya, Pak Hadi banyak buruknya, banyak negatifnya. Tapi yang saya mau sampaikan, saya doa dulu ini, minta sama Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau sampaikan di GBHT Kudus? Saudara jangan lihat sayanya, tapi lihat firman Tuhannya ya. Ini dulu satu pelajarannya. Ya. Tetapi, ada tetapinya. Ya. Ada perintah yang sifatnya larangan. Apa dikatakan? Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Kita udah baca firman Tuhan. Wah, ini luar biasa. Amin Tuhan. Saya juga aminkan. Terus saya dapat apa Tuhan? Ini. Saya mau itu dipraktekkan dalam hidup saya. Dan saya juga itu duluan. Saya mau duluan mempraktekannya. Supaya apa? Supaya ketika saya dengar firman, saya pahami, saya praktekkan, hidup saya berbuah. Hidup saya mengalami kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan. Itu yang saya ingat. Makanya tadi dikatakan oleh Pak Gembala, bagi kita yang penting responnya. Betul gak? Kita udah dengar firman, luar biasa. Firman Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Tapi kita gak ngeresponin, percuma dong. Kita nggak mau mengasihi Tuhan Yesus dengan cara menyukai duduk bersama Tuhan Yesus, duduk diam bersama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kalau kita nggak lakukan itu, percuma. Kita bilang, Tuhan aku percaya kepadamu, aku mengasihi engkau. Tapi cuma di mulut, karena kita nggak praktek ya kan? Sayang kan? Jadi hidup kita tuh bukan agamawi. Tetapi hidup karena hubungan yang baik dengan Tuhan.
hubungan intim sama Tuhan Yesus, ngalami Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin ya. Itu yang dahsyat. Saudara, pribadi lepas pribadi yang dahsyat dalam kehidupan kita adalah ketika kita mengalami Tuhan Yesus sendiri. Itu makanya kekristenan itu yang penting itu. Nah, saudara, tadi ada sifat larangan ya, ada perintah, dorongan dan larangan. Di dalam Alkitab juga ada, semua ada. Ada dorongan, ada larangan. Contoh nih yang biasa kita baca, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, itu dorongan. Ayo percaya kepada Tuhan Yesus, jangan setengah-setengah, itu dorongan. Itu membangkitkan supaya kita jalannya benar, ya kan? Jangan setengah-setengah, segenap hatimu percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau nggak percaya, kamu rugi sendiri. Nanti di tengah jalan bimbang, nggak jadi deh, nggak sampai tuntas. Kalau orang bertanding, kalau nggak sampai finish, nggak dapat upah, gitu kan? Nah makanya saudara percaya kepada Tuhan Yesus, jangan setengah-setengah, tuntas sampai akhirnya. Amin. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkanmu soalnya. Nah di sini ada perintah larangannya. Larangannya apa? Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan, saya udah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi saya belum lihat apa-apa. Mestinya sifatnya positif. Meskipun aku tidak lihat apa-apa, Tuhan sedang bekerja. Gitu harusnya. Amin ya. Jadi selalu kita harus punya sikap mental yang positif bersama Tuhan. Ya. Ini semua sama, ada larangan, ada dorongan. Janganlah, dan ini larangan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Nah, di dalam Tuhan Yesus yang Tuhan paling suka terhadap kita apa? Kasih setia. Ya, jangan pernah meninggalkan kita. Jangan pernah kita meninggalkan kasih dan setia itu. Ya, apapun yang Tuhan taruh di dalam hidupmu, tetap jangan tinggalkan kasih dan setia. Itu saja sebenarnya salah satunya. Kita pengen kasih dan setia Tuhan terus melekat di dalam hatiku, bertumbuh dan berbuah berlipat kali, bahkan diteguhkan. Nah ya. Terus apalagi di ayat yang ke-6. Akui Tuhan Yesus. Nah ini kalau orang yang mau ujian nih ya. Wah saya Tuhan terima kasih udah langkah pertama. Saya mau mengakui di langkah pertama, langkah kedua selanjutnya saya mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Hidup juga ujian soalnya. Ya, hidup itu suatu ujian. Jadi saudara harus bersama Tuhan dan akui Tuhan dengan mulutmu, dengan hatimu, dengan sikapmu, akui Tuhan Yesus. Dan dikatakan apa? Ketika kita mengakui Tuhan ada feedbacknya. Ada balasannya apa? Tuhan Yesus yang meluruskan jalanmu. Jalan kita semua. Amin ya. Dahsyat ya Tuhan Yesus. Dikatakan ketika kita meresponi Tuhan dengan positif, Tuhan juga positif ke kita. Jangan seperti ini, Tuanku jahat, dia tidak pernah ini, aku bungkus aja tuh, minahnya atau talentanya dibungkus di bekas sarung tangan, nggak berbuah akhirnya. Nah terjadilah sesuai imannya dia. Tapi kalau ketika kita positif sama Tuhan, ketika kita mengimani Tuhan Yesus, Tuhan kau dahsyat, terjadilah kedahsyatanku kepadamu. Wah dahsyat kan? Engkau ajaib Tuhan, alami keajaibanku. Nah jadi tergantung kita. Percaya Tuhan sampai levelnya seperti apa. Ya, jadi jangan tanggung-tanggung, Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus ya. Alami ketidakmustahilan itu. Alami ketidakmustahilan. Namanya mustahil tidak terjadi, tetapi ketika kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kita alami. Jadi kuncinya cuma percaya loh ya. Ya ini banyak sah. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus, jauhilah kejahatan. Inilah sikap kita. Selama kita hidup di dunia ini terus bersihkan. Kita harus jauhi kejahatan, pergaulan yang buruk kita singkirkan. Ya mungkin akhirnya kita dibilang, wah nggak gaul. Ya tapi itu ininya memang udah resikonya. Resiko orang percaya ya begitu. Ya.
Kita harus jauhin. Nah ini kursi Musa. Latar belakangnya memang ada perseteruan. Menduduki kursi Musa dalam arti memegang kekuasaan dalam hal pengajaran Taurat. Ya, dia si ahli Taurat dan orang Farisi ini memegang kekuasaan. Ya, terus yang kedua, mereka juga berpengaruh di dalam dunia politik. Ya, mereka mempunyai pengaruh. Jadi ketika mereka sudah memegang kekuasaan terhadap pengajaran Taurat, mereka juga berpengaruh dalam dunia, dalam masyarakat yang luas, bahkan politik, bernegara juga. Dan yang ketiga, mereka itu soal berbicara dan mengajar, mereka itu ahlinya. Mereka itu fasih. Bahkan kalau saudara mungkin lupa ayatnya di mana, tanya dia, tahu. Tanya mereka. Kalau saya masih cari, untung ada Google, untung ada ini nih. Kalau nggak lupa alamatnya di mana. Tetapi yang kalau saya ingat, berarti Tuhan Roh Kudus yang ingetin. Kalau mereka, otaknya cemerlang. Dan itu yang mesti diwaspadai. Ketika mereka sudah jago, berpengaruh, mereka juga fasih, itu yang diwaspadai oleh manusia. Kenapa? Sangat rentan orang itu dengan kesombongan. Ketika dia sudah mempunyai kekuasaan, mempunyai otoritas, mempunyai kemampuan, keahlian, sangat rentan. Sehingga jangan-jangan firman Tuhan, udah gak usah, tenang aja. Saya udah siap, saya bisa kapan aja saya sampaikan. Lupa. Kan kalau kita mau dengar firman Tuhan, siapa yang ngomong, ya kan? Bukan kita loh. Tanya dulu, Tuhan kau mau sampaikan apa, gitu kan? Nanya yang punya suara, nanya yang punya firman. Nah ini yang bahaya. Maka itu nggak main-main yang berdiri di sini. Menyampaikan firman harus tanya dulu siapa yang punya kuasa, ya kan? Nah, di sini kita lihat di dalam Matius 23 ya, saudara ya. Jangan sampai hal ini terjadi. Ini semua yang dikecam Tuhan Yesus. Dikecamnya apa? Pertama, jangan sampai setiap pekerjaan kita maksudnya hanya untuk dilihat orang. Nah ini yang hati-hati. Ya, pakai tali yang panjang, yang lebar, supaya dilihat, jubahnya pun maha indah gitu. Hati-hati. Tujuannya secara physically dilihat orang. Tapi Tuhan kan melihat hati. Jadi seperti minggu kemarin, jagalah hati kita nih. Ya kan? Dengan segala kewaspadaan, jangan sampai ada sombong di dalam hati kita. Tuhan tahu loh, meskipun kita di sini bilang, enggak saya maaf ya, rendah gitu ya, waduh, padahal di sini bisa sombong. Nah makanya harus jaga, ya. Suka duduk di tempat terhormat, kalau ada perjamuan pokoknya yang paling tenar, kalau foto paling depan, nutupin semua orang kalau, ini sikapnya. Terus dikatakan gini, cuman juga nggak enaknya tempat terdepan di rumah ibadat, ya. Kalau nggak ada bangku kosong, kalau nggak kosong semua kita langkah kedua aja. Kalau gitu bangku depan aja bikin. Mungkin ini bukan masuk physically gitu. Ketika terdepan adalah pengen yang terdepan, ternama, pamor, ya, nama baik yang dipelihara. Seperti itu, ya. Terus yang berikutnya ke-8. Nah ini, rabi, jangan sampai kita sebut rabi kepada siapapun. Kita semua saudara dikatakan, ya. Kita semua saudara. Rabi kita adalah, yes, amin. Tuhan Yesus rabi kita. Guru, pengajar, pembimbing kita, coaching kita, pelatih kita. Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Roh Kudus pasti, mereka satu. Ya, satu, jangan sebut rabi, jangan punya panutan kepada yang lain. Siapapun yang ngajarin, kembalikan kepada Tuhan Yesus. Betul gak yang diajarin dia Tuhan? Ya, kembalikan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, jangan juga sebut Bapa di bumi ini. Kita hormati lebih. Ya, orang tua hormat. Ini ya, hormati orang tua. Tapi bukannya berarti ditakuti lebih daripada Tuhan.
dihormati lebih, disembah lebih. Nah ini hati-hati. Yang terakhir pemimpin. Ternyata kita punya rabi satu, punya bapak satu, punya pemimpin satu, yaitu Bapa di sorga dan Tuhan Yesus. Ya kan, kalau kita bicara ini Bapak ya Bapak, tapi kalau pemimpin Mesias yang berjalan di depan kita adalah Tuhan Yesus. Nah ini yang penting. Jadi kalau Tuhan Yesus berjalan di depan kita sebagai Mesias, maka setiap aktivitas kita harus tanya dulu Tuhan. Tengok dulu Tuhan maunya apa. Kayak gitu. Ya, oke kita lanjut aja. Oh ini sebentar. Ada yang luar biasa. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ketika kita mau tinggi, kita mau ternama, bukan di bumi ya. Karena di bumi umurnya paling cuma berapa tahun. Tapi yang ternama di dalam kerajaan sorga, dia harus menjadi pelayan. Itu kunci kerajaan sorga. Ya, barang siapa ingin menjadi terbesar, dia harus menjadi yang pelayanmu. The smallest, menjadi yang terendah, menjadi yang terkecil. Ya. Barang siapa meninggikan diri di bumi ini, dia direndahkan. Itu paradigmanya terbalik. Kalau saudara sebagai pemimpin di organisasi, kayak saya nih, organisasi saya kan di kantor ya. Tuhan ajarkan ini, engkau harus support bawahanmu. Bukannya perintah, kamu kerjain ini, target sekian, terserah pakai cara apa. Nggak bisa ternyata. Kita harus dukung mereka. Kita harus support mereka. Ya, oke. Di dalam perjanjian baru yang dimaksud menduduki kursi Musa, ternyata kalau di dalam perjanjian lama hanya orang-orang tertentu. Kursinya cuma satu tadi. Hanya beberapa, ya kan nggak banyak lah. Tapi kalau di dalam perjanjian baru, nah, saudara-saudara nggak bisa lari. Apa? Saudara lah yang menduduki kursi Musa ternyata. Apa tuh Pak? Kursi Musa itu adalah kursi imam. Imamat, imam. Nah, di dalam bahasa ininya saya kemarin lihat ada namanya istilahnya wayuzri. Istilahnya yang dipanggil. Jadi saudara ternyata satu persatu nih nggak terkecuali besar, kecil, tua, muda. Saudara terpanggil menjadi imam. Terpanggil untuk ini. Apa tuh Pak? Mari kita baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saudara terpilih loh. Ya saudara nggak sembarangan, dari sekian banyak dunia ini kita sedikit, cuma berapa persen. Dan yang kedua, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, bukan punya siapa-siapa saudara. Saudara punya Allah, kepunyaan Allah. Ini. Jadi kalau ada macam-macam dengan saudara, saudara nggak usah pusing-pusing. Yang punya saudara adalah Tuhan Yesus. Amin ya. Terus apa? Untuk apa Pak itu tuh? Wah, jabatannya udah enak, udah dipilih jadi imam yang rajani. Ya, anak Bapa yang Maha Kuasa. Untuk apa Pak? Untuk enak-enakan, duduk diam di sini dengerin firman Tuhan? Bukan. Anda itu seorang percaya bukan untuk duduk dengar manis firman Tuhan saja. Pasif, bukan. Anda harus aktif. Anda harus meresponi yang seperti tadi Pak Gembala bilang. Kasihilah Tuhan dengan caranya, lakukan perintah Tuhan. Lakukan dengan ketaatan. Apa nih? Memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus. Jadi saudara harus ngalamin Tuhan Yesus supaya bisa memberitakan. Bagaimana bisa cerita? Ya kan? Kalau nggak ngalamin. Saya ngalamin Pak, saya ujian kemarin, saya udah belajar, tapi itu mentok. Tapi saya sempat bertanya sama Tuhan ketika menghadapi ujian. Tuhan, saya udah baca, kayaknya yang ini nggak ada jawabannya. Bisa loh, banyak hal. Saya udah ngalami itu waktu saya kuliah. Saya udah ngalami itu ketika saya masih SMA. Ya,
Sekarang udah nggak lagi, saya cuma tanya Tuhan tentang sistem manajemen. Ya saudara, alamin dan beritakan. Karena saudara ketika ngalami, saudara bisa memberitakan. Lihat, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, itu kuasa Tuhan. Itu adalah langkah hidup kita. Ya, kita untuk tujuannya adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Nggak ada perbuatan kecil. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi saudara mungkin Tuhan ini terlalu besar. Nggak ada yang terlalu besar. Ya, juga nggak ada yang terlalu kecil untuk kita nggak sampaikan kepada Tuhan, nggak bawa kepada Tuhan. Ya, persoalan saudara bilang kecil, kalau saudara diamkan, lama-lama saudara itu menjadi besar, dan saudara sudah tidak sanggup lagi mengatasi persoalan itu. Nah saudara, marilah kita bawa serta Tuhan Yesus di dalam setiap perkara hidup kita, baik kecil maupun besar. Karena kita mau ngalami 100% pengalaman dengan Tuhan. Lanjut. Nah, yang kita pentingkan supaya kita menjadi imam, supaya kita bisa memberitakan yang tadi, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar adalah 3 ini. Jadikan Tuhan Yesus batu penjuru hidupmu. Amin. Itu yang pertama. Ya, jadikan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru hidupmu. Yang kedua, peringatan untuk hidup sebagai hamba Tuhan. Nah ini, yang kedua adalah jangan pernah meninggikan diri. Wah, ada suara-suara ya, nggak usah cuek aja. Ya. Jadi saudara yang kedua adalah apa? Jadi hamba Tuhan, melayani, rendah hati, be humble. Terus yang ketiga, meneladani Tuhan Yesus. Ya memang penderitaan Tuhan Yesus sebagai teladan. Yuk kita buka secara singkat aja. Yang pertama lah menjadikan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Nah untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, saudara harus meninggalkan segala kejahatan. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Ini firman Tuhannya saya baca dari 1 Petrus saudara. Saudara nanti lihat sendiri ya. Di 1 Petrus 2 kalau nggak salah ini. Karena itu buanglah segala kejahatan, apapun yang ada dalam diri kita, tipu muslihat, kebohongan, pengen cari trik, ya dalam kehidupan kita, jangan lakukan. Kemunafikan yang nggak sinkron antara firman Tuhan, hati kita dengan pikiran kita, ucapan kita, tinggalkan itu. Jangan dengki sama yang lain. Orang lain sukses, jangan iri hati, jangan sirik. Jangan ada perkataan fitnah ketika orang lain maju atau mungkin makin terpuruk. Ya, buang itu. Jangan ada yang jahat intinya di dalam diri kita. Dari hati kita kalau ada yang jahat buang. Kok orang lain diberkati saya enggak Tuhan? Jangan ada itu. Mendingan saudara alami sama Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau dari hidup saya? Apa yang harus saya kerjakan Tuhan? Saya mau yang terbaik. Biar saya peka akan Tuhan. Biar saya melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Saya mau taat Tuhan. Nah saudara, dikatakan di ayat yang kedua ini, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Buang semua kejahatan, kita jadi murni lagi. Ya, apa yang murni, yang membuat kita murni? Hanya satu, firman Tuhan Yesus. Itu aja yang kita serap, ngerti, lakukan. Dah itu. Ya. Datanglah kepada Tuhan Yesus, batu yang hidup itu. Nah, sebab gini, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, batu hidup, kita juga akan menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi batu hidup. Ya, kita juga akhirnya dipergunakan sebagai batu hidup. Ya. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya adalah sebagai persembahan yang rohani. Secara fisik nggak berlaku, saudara. Ya kita nyanyi suaranya bagus, ataupun kita penampilannya bagus. Ternyata itu cuma jasmani. Yang penting adalah apa yang rohani, apa yang murni.
hati kita yang kita sembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya saudara ya. Nah itu adalah menjadikan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Oke, batu penjuru itu mahal. Nanti kita lihat batu penjuru itu apa. Lanjut. Yang kedua, peringatan untuk hidup sebagai hamba. Nah ini, yang kedua sebagai hamba. Gimana sih Pak jadi hamba? Jauhkan dari keinginan daging. Kan keinginan daging tuh pengennya apa? Keinginan mata, keangkuhan hidup, hidup foya-foya. Kalau bisa uang cukup ada, mau beli apa aja enak gitu kan. Itu harus ditinggalkan. Kamu harus menjauhkan diri dari segala keinginan daging dan rupa-rupa itu. Ya, yang selalu berjuang. Karena kita selalu berjuang nih. Pengennya sih enak terus hidupnya Pak. Tapi itu perjuangan kita. Kenapa kita sampai saat ini diberi, Tuhan bilang, berdoalah, berikanlah kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Karena secukupnya supaya kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Amin. Ya. Miliki cara hidup yang baik, itu hidup sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai kita kecolongan, ketemuan kecelah. Wah, nanti diadili. Nah ini kita harus benar memurnikan diri kita dengan cara hidup yang baik. Yang berikutnya sebagai hamba Allah. Tunduk kepada Allah, nah kita tunduk kepada Bapa di sorga, kepada Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Tapi di satu sisi juga kita tunduk kepada lembaga manusia. Ini loh yang firman Tuhan ya. Kalau ada orang yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, kita juga hormati dia. Jangan mentang-mentang kita hamba Tuhan, terus akhirnya siapa kamu? Saya punya Bapa di sorga lebih tinggi daripada kamu. Ternyata di dalam firman Tuhan nggak begitu juga. Hormati. Karena mereka diberi kekuasaan, ini dia, untuk menghukum orang-orang yang jahat di bumi ini. Kenapa mereka bersandang pedang? Waktu dulu pedang. Sekarang menyandangkan hukum. Bisa masukin penjara. Ya kan? Tuhan bilang hormati orang-orang yang berbuat baik. Enggak semua orang jahat loh. Enggak semua. Kita jangan bisa menilai, enggak bisa menghakimi. Tetapi kita tunduk kepada Tuhan, juga hormati, tunduk kepada lembaga manusia. Itu ya. Nah, di sini ya, tetapi hiduplah sebagai hamba Tuhan, hamba Allah. Hormati semua orang, kasihi saudara-saudara kita, takut akan Tuhan, hormati raja. Hormati pemimpin kita, hormati raja di atas segala raja, takut akan Tuhan. Itu yang. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah sorry Pak, lewat. Kita ulang ininya yang sebelumnya Pak, ini doa ya. Satu lagi Pak sebelumnya apa? Udah ya. Ini dia. Nah ini, penderitaan Kristus dianggap sebagai suatu teladan yang baik. Ini dalam kehidupan kita yang harus kita, ini perjuangan kita deh. Ini perjuangan kita. Apa perjuangan kita? Nih lihat. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga yang bengis. Dikatakan ini nasib orang yang percaya ya. Sorry ya, ini firman Tuhan yang katakan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi saudara, kalau saudara sekarang menderita, tetapi sebenarnya itu tidak adil, dikatakan seperti itu, anggaplah itu sebagai kasih karunia. Paham gak ini? Kalau saudara ngalami penderitaan yang seharusnya bukan saudara yang ngalamin, gak layak saudara ngalamin, tetap ucapkan syukur. Karena disitulah pekerjaan kasih karunia. Nggak gampang terima ini, ya, nggak gampang. Misalkan contoh nih, saya dikasih pekerjaan 1, tambah 1, nggak dinaikin gaji. Udah selesai berapa tahun, tambah lagi 1, nggak dinaikin gaji. Menurut saudara itu kasih karunia atau wah ini nih nggak wajar nih gitu,
Nggak adil nih. Kan kalau 3 perusahaan mestinya 3 kali. Itu kan manusia, ya kan? Jadi contoh yang simpel lah. Kan maunya bilang, Pak sorry Pak, saya nggak mau terima. Bisa nggak? Bisa. Teman saya ada yang nggak mau. Ada satu teman saya dia nggak mau. Nggak Pak, saya nggak mau. Udah nggak apa-apa. Nggak dipecat loh. Luar biasa kan, baik. Nah, saudara itu contoh doang ya. Ya, contoh doang loh. Itu bukan cerita, itu cerita benar apa enggak. Saudara ini cuma contoh. Nah, kalau itu dialami oleh saudara, gimana? Saudara mau terima kasih karunia atau mau terima sesuai pundi yang disediakan dunia? Kita nggak tahu. Akhirnya gimana? Makanya Tuhan bilang, tetap setia ya anakku. Janganlah kasih dan setiamu meninggalkan engkau. Ya kan? Nah, itu yang kita pegang. Bukannya kita pegang situasinya. Tapi yang kita pegang adalah firman Tuhan. Apa yang berlaku atas hidupku. Amin saudara. Ada boleh ngalami masalah apapun. Tapi tanya Tuhan, Tuhan firman-Mu apa? Ketika engkau bilang, engkau dengar, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau adaku. Baik Tuhan. Itu yang kita pegang. Itu yang tertinggi. Bukan ahli Tauratnya. Atasanmu bisa ahli Taurat. Atasanmu bisa sebagai diktator, otoriter. Tapi tanya Tuhan, Tuhan apa yang kau tetapkan untuk aku? Aku mau pegang. Tetap setia sama Tuhan. Aku ada karena engkau Tuhan. Nah itu saudara. Jadilah hamba Tuhan Yesus. Jadilah apa? Lihat dengan Tuhan Yesus saja. Apa yang Tuhan perintahkan itu lakukan. Oke ya? Ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Sebab itulah untuk itu kita untuk meneladani Kristus. Nggak enak ya? Jangan lihat sekarang, tapi yang kita belum tahu. Tapi kita punya satu harapan. Di dalam Tuhan Yesus harapanku dahsyat. Amin. Saudara ngalami kesusahan, ingat ini. Terus merendahkan diri di dalam Tuhan Yesus. Akui Tuhan Yesus dalam segala lakumu. Dia yang akan meluruskan jalanmu. Amin. Ya. Nah, yang terakhir adalah, ini luar biasa. Lihat, sekarang kamu telah kembali gembala pemeliharamu. Menjadi gembala agung yang menjadi pemelihara jiwa kita masing-masing adalah Tuhan Yesus. Dahsyat. Itu. Saudara, ini artinya luar biasa. Enggak akan kekurangan engkau. Enggak akan engkau kekeringan, enggak akan. Karena yang melihara kita adalah gembala ya Tuhan Yesus dan pemelihara jiwa. Oh dahsyat. Dahsyat. Nah ini yang disebut batu penjuru. Batu yang ditaruh di sudut bangunan, di titik bertemunya 2 dinding. Di dalam hidup kita ada 2 dinding. Dinding dunia dengan dinding kerohanian, kekekalan. Nah bagaimana kita hidup? Makanya harus ke batu penjuru ini. Kalau saudara melenceng aja ke dunia, saudara nggak lihat batu penjurunya ada di antara dinding itu. Hubungan kita dengan manusia harus baik. Hubungan kita dengan Bapa di sorga lebih lagi. Amin saudara. Makanya batu penjuru inilah yang menjadi pengantara di antaranya. Tanpa Tuhan Yesus hubungan kita nggak bisa baik sama Bapa. Tanpa Tuhan Yesus hubungan kita pun tidak bisa baik dengan dunia. Dengan manusia maksudnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Engkau batu, Tuhan Yesus batu penjuru yang kokoh, yang tidak tergoncangkan. Ketika kami berpegang sama Tuhan Yesus, maka kami tidak tergoncangkan juga. Harapan kami di dalam Tuhan pasti masa depan yang penuh pengharapan. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus tetap setia. Biarlah kasih dan setia itu tidak juga kami tinggalkan. Biarlah kami melekat sama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan khawatir saudara, yang mencukupi kebutuhan kita bukan manusia, bukan dunia ini, tetapi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudaraku yang terkasih, kita telah memuliakan Tuhan dan kita telah makan dan minum daripada firman Tuhan. Sebentar kita akan mempersiapkan diri memberi yang terbaik buat kerajaannya. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lembu-lembumu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Doa persembahan. Bapa di sorga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami, yang pastinya berasal daripada Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Saatnya kita membawa yang terbaik buat Tuhan Yesus. Biar kita membawa dengan syukur kita pada Tuhan, dengan bersukacita. Dan kita percaya sungguh alangkah baiknya bila kita bersama, hidup rukun bersama dalam seiman. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah indahnya hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan kejanggu dan jubahnya turun. Seperti anggur di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesinilah Yesus memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya.
dan kejanggut dan jubahnya turun seperti embun di bumi Hermon mengalir ke Bukit Sion. Serta kesinggilah Yesus meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesinilah Yesus meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Puji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan kita. Kita bersyukur Tuhan pasti memberkati kita. Dan kita mau memuliakan angka 1 pujian ini. Biar nama Tuhan Yesus yang dimuliakan dan ditinggikan. Mulialah namamu ya Tuhan Yesus. Biar kemuliaan-Mu di surga yang mengatasi bintang. Terima kasih Bapa. Mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Bapa. Yesus, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Yesus. Bapa di surga maha mulia, Engkaulah Allah yang kekal, Bapa yang selalu dipuja, dihormati oleh semesta, Bapa pemberi hidup, pencipta segala sesuatu. Keselamatan dianugerahkan Bapa hanya di dalam Tuhan Yesus. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan Allah, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Bapa di surga maha mulia, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBH Kudus diberi hati yang baru dan roh yang baru, serta diberikan telinga seorang murid Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan Bapa. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBH Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia beribadah
Tuhan Yesus, hidup dalam kerendahan hati dan selalu rela ditegur oleh firman Tuhan Yesus, serta selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami. Amin. Tuhan Yesus Raja semesta, kami kuat karena pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Hidup kami adalah anugerah Tuhan Yesus. Kami selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat, dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat GBH Hati Kudus berserta keluarganya, kiranya diberi perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBH Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBH Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, hati bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghilangkan kebencian, menghilangkan permusuhan dan perpecahan di Indonesia. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Berikanlah ya Tuhan Yesus calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan korupsi di seluruh kegiatan di Indonesia. Kiranya kejujuran, keadilan, kemakmuran menjadi gaya hidup seluruh masyarakat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik identitas dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kami tolak pemimpin bangsa yang korup. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme bersama-sama. Tuhan Roh Kudus penuntun kami. Kami berdoa kiranya Tuhan Roh Kudus selalu membimbing kami. Kami berdoa kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara keluarga kami. Kiranya para orang tua membangun komunikasi yang baik kepada anak-anak mereka. Kiranya anak-anak menghormati orang tua mereka agar mereka panjang umur dan baik keadaannya. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Kiranya nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami menghancurkan jaringan narkoba di seluruh Indonesia. Kiranya Badan Narkotika Nasional Indonesia diberi kemampuan untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian narkotika. Kami berdoa kiranya seluruh rakyat Indonesia dibebaskan dari pengaruh narkoba bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Kiralaya takaralawa sikirala paralawa sakaralawa sikirala papa yarala 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 papa yaralawa sikirala yarala papa yarala ya takaralawa sikirala yanaralawa sakarala papa. Kemuliaannya untukmu Tuhan Yesus. Puji hormat hanya untuk Tuhan Yesus yang ajaib dan mulia. Kami bersyukur dimiliki Tuhan Yesus yang ajaib, yang mulia. Terima kasih Bapa. Kami minta syukur Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan perlindungan, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, memberikan kelegaan, bahkan memberikan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus.
Dipujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang sedang kami alami pada saat ini, Tuhan Yesus mempunyai rencana yang indah buat setiap kami, khususnya untuk Bapak Gembala Bapak. Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah dengkulnya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah berbilur-bilur untuk kesembuhan Bapak Gembala di dalam nama Tuhan Yesus. Segera dipulihkan. Oh haleluya, ralawasaka ralapapa. Oh rayana ya ralawasiki ralapapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menerima kesembuhan dari Yesus. Siapapun di sini Tuhan Yesus sudah sembuh. Tuhan Yesus, kiralayata karalawasi karala papa yang mempunyai sakit penyakit dalam tulangnya, biar kita pegang, kita minta Tuhan Yesus yang menyembuhkan apapun penyakitnya, kita pegang di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berbahasa roh, oralaya rala papa oralaya rala wasaka rala papa orala papa sakit lambung disembuhkan dalam nama kami sehat semua Tuhan Yesus, kami sembuh semua Tuhan, kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami sudah menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus dan kami sudah bersyukur untuk kesembuhan kami. Haleluya. Bapa di surga, kami berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarga, untuk Bapak Penatua dan keluarga, untuk Bapak Hutagalong dan keluarga, untuk keluarga Bapak Penget dan keluarga, untuk Aron dan keluarga, Engkau memberkatinya Tuhan Yesus, untuk Oktres, Bapak Oktres dan keluarga, Bapak oh Tuhan Yesus, untuk Bapak Penget dan keluarganya, Engkau yang menjamahnya ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Amo dan keluarganya, untuk Bu Kris dan keluarganya, untuk Ibu Marice dan keluarganya, bahkan untuk Ibu Simcong dan keluarganya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau serahkan. Begitu juga yang ada di rumah, untuk Nini dan keluarganya, untuk Sespopo dan keluarganya. Kami mohon berkat dan perlindungan Tuhan Yesus semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami persembahkan kepada Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri yang menyempurnakan dan mengabulkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Perlindungan Tuhan Yesus. Bapa di sorga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Tuhan Yesus maha kuasa, kami berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami. Tuhan Yesuslah Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan Yesus menudungi kami. Di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus ialah tempat perlindungan kami. Bapa di surga tempat perteduhan kami, malapetaka tidak menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami.
Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Mari kita berdiri saudara, kita tadakan tangan kita, minta berkat dari Bapa di surga. Berkat jasmani biar kita semua sembuh, sehat dalam nama Tuhan Yesus. Berkat rohani kita semakin mengasihi Tuhan Yesus, semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan berkat materi Tuhan cukupkan keperluan kami, keperluan kita setiap hari, dan Tuhan selalu menyertai kita semua. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa